Bab 398. Di mana adikku? Di dinding, Malvinmu terdiam. Dia benar-benar menyukai Lin Siye dan selalu menganggapnya sebagai dekan Akademi Daoyi. Jika tidak memiliki perasaan dengannya, itu bohong. Namun, dia tidak punya pilihan. Harus menerima kenyataan bahwa Akademi Daoyi tidak sebagus keluarga Dugu. Selain itu, Akademi Daoyi bukan hanya memiliki Lin Siye seorang, tetapi dia juga harus mempertimbangkan murid lainnya. Karena itu, dia tidak bisa bertindak. Jika dia bertindak, Akademi Daoyi akan hilang. Dengan begitu, Lin Siye dibawa oleh keluarga Dugu. Di bawah, tetua utama berhenti. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah merenung, dia juga tahu bahwa Malvinmu tidak bisa bertindak. Meskipun ini memalukan bagi Akademi Daoyi. Tapi tidak ada cara, karena pihak lain sangat kuat. Kekuatannya tidak sekuat itu, mereka tidak berdaya. Di luar kota, tetua keluarga Dugu melirik Malvinmu dan yang lainnya, "Dekan, kalau begitu Mileye." Pada saat ini, pedang Tao tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang berbalik, di ujung langit, pedang Tao terbang ringan, dan segera, cahaya pedang jatuh di gerbang kota Daoyi. Cahaya pedang berserakan, dan orang yang melakukan itu adalah Mileye. Mileye menatap Malvinmu di sebelah tetua utama, "Apakah kamu dekan?" Malvinmu menatap Mileye dan mengangguk. Mileye senang, dan dengan cepat berkata, "Dekan, di mana adik perempuanku?" Adik perempuan. Berpisah di dunia Kincang, dirinya belum melihat Lin Siye untuk waktu yang lama, dia sangat merindukannya. Mendengar kata-kata Mileye, Malvinmu terdiam. Melihat ini, Mileye mengerutkan kening, dan rasa tidak menyenangkan muncul di dalam hatinya. "Dekan, apa yang terjadi?" Di sebelah Malvinmu, tetua utama menghela nafas. Lin Siye dibawa pergi oleh keluarga Dugu. Dibawa pergi. Di bawah, Mileye berteriak, "Bagaimana kamu bisa membiarkannya dibawa pergi oleh mereka?" Di dinding kota, lelaki tua Akademi Daoyi berkata dengan dingin, "Jika tidak membiarkannya dibawa pergi, apakah Akademi Daoyi harus bertarung demi dirinya?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bangun, dan saat berikutnya, lelaki tua yang berbicara terbang. Terbang ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, tubuh lelaki tua itu runtuh secara langsung. Melihat adegan ini, ekspresi Master Akademi Daoyi di tembok kota berubah drastis. Di atas tembok kota, Malvinmu menatap Mileye, dan dia sedikit terkejut. Dia hanya tahu sedikit mengenai Mileye, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Mileye terlihat sangat marah dan geram, kemudian berkata, "Jika Akademi Daoyi tidak ingin terlibat karena melindunginya, mengapa kalian menyerahkannya kepada keluarga Dugu? Kenapa? Jika kalian tidak dapat melindunginya, katakan dari awal. Aku, Mileye akan melindunginya." Malvinmu berkata, "Masalah ini sangat serius, dan orang tua itu juga." Di kejauhan, Mileye menertawakan dirinya sendiri, "Ini salahku, aku seharusnya tidak memberikan adikku kepada siapapun, aku harus membawanya sendiri." Berbicara, dia berbalik untuk melihat tetua keluarga Dugu tidak jauh, dan tetua keluarga Dugu menatapnya dengan dingin, "Apakah kamu akan kembali bersamaku, atau aku akan mengambil kepalamu?" Mileye tampak marah. "Aku, Mileye bersumpah ke langit dengan jiwa, kehidupan yang malang akan menghancurkan keluarga Dugu." Suara itu jatuh, dan dia menghilang secara langsung. Ada suara air mata di lapangan. Ketika Mileye muncul lagi, dia sudah berada di depan tetua keluarga Dugu, dan saat berikutnya, pedang Tao ditebas dengan ringan.
Pedang Tao menentukan hidup dan mati. Setelah tubuh fisiknya diberkati oleh darah naga, pedang Tao menentukan hidup dan mati juga berubah secara kualitatif. Pedang jatuh, dan ruang hampa langsung pecah menjadi abu. Dan di bawah pedang ini, wajah tetua keluarga Dugu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang Mileye begitu menakutkan. Bukan hanya tetua keluarga Dugu yang kaget, tetapi semua orang di lapangan juga tercengang. Pedang ini menakjubkan semua orang. Di depan Mileye, tetua keluarga Dugu menggabungkan dua tangannya, dan gulungan emas muncul dari tangannya. Untuk sesaat, pedang Mileye yang ditenggelamkan langsung. Suasana menjadi sunyi sejenak. Ledakan. Di mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan emas itu keluar secara instan, dan kemudian seorang sosok terbang keluar. Orang ini persis seperti tetua keluarga Dugu. Dalam proses terbang keluar, tubuh tetua keluarga Dugu mulai retak. Ketika dia berhenti, dia hanya memiliki tubuh jiwa. Melihat adegan ini, semua orang di sekitarnya tercengang. Tetua keluarga Dugu adalah master puncak alam sumber. Namun, dengan mudah dihancurkan oleh pedang Mileye. Tetua keluarga Dugu sangat kaget. Hanya sebuah pedang. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menahan pedang Mileye. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ekspresi tubuh jiwa tetua keluarga Dugu berubah drastis, dan dia secara sadar terus mundur. Mileye lebih cepat, dan dia datang ke hadapannya lagi. Namun, ketika bayangan gelap melintas, dia kembali langsung ke tempat itu. Di depan tetua keluarga Dugu, berdiri seorang lelaki tua. Alam tiada batas. Pria tua itu menatap Mileye, dewa pedang besar dan kekuatan tempur jauh melebihi rata-rata dewa pedang besar. Tidak jauh, tetua keluarga Dugu meraung, "Bunuh dia! Bunuh!" Pada saat ini, dia sangat menakuti Mileye. Ketakutan yang mendalam. Mileye terlalu jahat. Bakat semacam ini, bahkan keluarga Dugu, merasa ketakutan. Di depan Mileye, mata lelaki tua itu secara bertahap menjadi dingin. Jelas, bakat dan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Mileye membuatnya sedikit pahit. Dia tidak takut pada Mileye yang sekarang. Namun, Mileye masih muda. Terlalu muda. Pria tua itu mengangkat tangan kanannya, dan di tangannya muncul rantai hitam. Momen berikutnya, rantai hitam langsung melewati ruang hampa dan menuju arah Mileye. Di kejauhan, Mileye tidak mundur, dan dia membentang di depan, menghunus pedangnya. Ledakan. Suara yang mengejutkan terdengar, dan Mileye mundur lagi dan lagi. Rantai hitam tertegun dengan pedang Mileye. Pada saat yang sama, energi hitam terus menuju ke arah Mileye. Hati-hati, itu adalah energi kematian. Pada saat ini, Mileye mendengar Dewa Agung Erlu. Energi kematian. Mileye dengan cepat mendesak kekacauan aura, dan dengan penampilan kekacauan aura, energi kematian menghilang tanpa jejak. Mileye berhenti. Di kejauhan, lelaki tua itu menatapnya, "Kamu bisa memblokir energi kematianku." Mileye tidak menjawab, dia melompat, dan bergegas ke arah lelaki tua itu lagi. Alam tiada batas. Melihat adegan ini, lelaki tua di kejauhan itu dingin, "Aku akan melihat betapa kuatnya dirimu." Suara itu jatuh, dan dia menginjak kaki kanannya dengan ringan. Ledakan. Seluruh ruang hampa gemetar, dan kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menuju Mileye. Di sekitarnya, semua orang tidak dapat melihat keberadaan Mileye, karena ruang hampa tempat Mileye telah terdistorsi. Menyadari kekuatan ruang hampa di sekitarnya, Mileye terkejut dan tidak peduli tentang hal itu.
Dia menginjak kaki kanannya dengan tajam, pecah. Suara itu jatuh, dan ruang hampa aturan Tao di alisnya sedikit gemetar. Saat berikutnya, kekuatan ruang hampa di sekitarnya menghilang. Pada saat yang sama seluruh langit telah kembali normal. Melihat adegan ini, lelaki tua di depan Mileye sedikit kecewa, dan berkata dengan putus asa, "Bagaimana kamu?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya, sebuah pedang Tao terbang dari kepala lelaki tua itu. Pedang ini sangat cepat. Di depan Mileye, lelaki tua itu tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Saat pemboman terdengar, Mileye secara sadar mundur hingga 100 kaki meter. Pria tua itu tidak menyerang lagi. Dia menatap Mileye dan bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Untuk Mileye, mudah untuk menghancurkan ruang hampa, dan dia masih terkejut di hatinya. Harus diketahui, meskipun master dari alam breaker dapat mengendalikan kekuatan ruang hampa, namun pengendalian ini sama sekali berbeda dengan kekuatan ruang hampa yang baru saja dia pamerkan. Dan Mileye dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan ruang hampa. Ini tidak normal. Di kejauhan, Mileye hanya diam. Dengan kekuatannya saat ini, dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan alam tiada batas. Kekuatan orang di depannya tidak jauh dari Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, jika tidak bisa, dia tetap harus bertarung. Mileye berkata, "Dewa Agung Erlu, bisakah kamu membantuku? Tolong." Sekarang dia tidak ingin membuang waktu di sini, karena saudara perempuannya sudah ada di tangan orang lain. Dia harus dengan cepat menyelesaikan orang-orang di sini. Untuk beberapa saat, Dewa Agung Erlu berkata, "Bisa. Tapi aku hanya bisa menyerang sekali saja. Aku belum sepenuhnya pulih, dan aku tidak bisa bertahan terlalu lama." Mendengar kata-katanya, Mileye berkata dengan serius, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan ini, dia menatap tetua keluarga Dugu di bawah, dan saat berikutnya, dia berbalik dengan pedang Tao dan bergegas menuju tetua keluarga Dugu. Dari kejauhan, ekspresi tetua keluarga Dugu berubah drastis, dan dia segera mundur, sementara saat lelaki tua itu akan menyerang. Pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan lelaki tua itu. Dewa Agung Erlu. Melihat Dewa Agung Erlu, lelaki tua itu tercengang, dan kemudian berkata, "Siapa kamu?" Pada saat ini, Dewa Agung Erlu melambaikan kaki kanannya. Ledakan. Pria tua itu terbang langsung, dalam jarak ratusan kaki. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Di bawah, Mileye telah muncul di depan tetua keluarga Dugu dan tubuh Ciwa yang berada di depan Mileye, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di antara mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, serangan pedang menyerbu ke arah tetua keluarga Dugu, dan saat berikutnya, jiwanya secara bertahap menjadi ilusi. Tetua keluarga Dugu menatap Mileye, seperti raungan binatang buas. "Mileye, kamu akan segera datang untuk menemaniku nanti." "Kamu?" Mileye tertawa, "Menemanimu? Kamu jangan khawatir, aku akan membuat seluruh anggota keluarga Dugu pergi menemanimu." Setelah mengatakan itu, dia langsung menebas. Ciwa Dugu menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Setelah pedang memenggal tetua keluarga Dugu, Mileye berbalik untuk melihat lebih dari 20 orang tidak jauh. Saat berikutnya, dia bergegas ke arah mereka. Bunuh. 20 orang itu juga bergegas menuju ke arah Mileye. Di dinding, seorang lelaki tua di sebelah Malvin Mu berkata, "Kamu harus menghentikannya. Jika dia membunuh orang-orang ini,
keluarga Dugu pasti akan marah dengan Akademi Daoi. Malvin Mu melirik Mileye, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, berhenti. Bersambung.